Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik sekalian, pekan ini atau hari ini kita akan lanjutkan materi kita pekan lalu, di mana untuk pekan lalu dan pekan ini kita akan pelajari tentang analisis korelasi. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari teknik korelasi product moment atau person. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya. Kita akan mempelajari teknik korelasi yang lain, yaitu korelasi Rayne-Spearman dan korelasi koefisien kontingensi. Nah, langsung saja mungkin ini file yang saya bagikan. Kita langsung masuk ke korelasi Rayne-Spearman. Nah, korelasi Rayne-Spearman ini salah satu jenis atau teknik korelasi yang sering digunakan. Rayne-Spearman biasanya digunakan untuk data yang skalanya baik itu rasio, interval ataupun ordinal. Jadi dia bisa lebih luas cakupannya. Sedangkan yang kemarin yang kita pelajari yang itu hanya bisa untuk dia rasio dan minimal dia interval. Tapi kalau Spearman ini dia bisa menggunakan walaupun datanya dia skalanya adalah ordinal. Ordinal itu yang tingkatan ya, misalkan SD, SMP, SMA dan lain-lain. Yang bentuknya merupakan tingkatan. Dia hanya tidak bisa digunakan pada jenis data atau skala data nominal. Jadi kalau yang nominal itu nanti kita pakai yang teknik yang ketiga itu adalah korelasi koefisien kontingensi. Nah, selanjutnya untuk Rayne-Spearman ini biasanya digunakan juga untuk data-data yang datanya sedikit atau data yang dia tidak normal. Kalau Spearman kan dia harus diuji normalitas dulu. Kalau normal baru bisa digunakan. Kalau Spearman dia tidak membutuhkan normalitas, makanya dia sering digunakan. Tapi kalau dia sudah normal dan dia datanya banyak dan dia datanya skala tertentu, baiknya gunakan data yang korelasi yang kemarin, yaitu Spearman. Tetapi kalau dia tidak normal atau datanya sedikit, maka pilihan Spearman itu pilihan yang baik untuk digunakan untuk menentukan korelasi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kita baca ini skala ordinal ya. Jadi hanya tidak bisa dia nominal saja yang tidak bisa. Yang lainnya bisa. Kemudian rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien korelasinya ini. RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma dari 1 sampai N DI kuadrat. Nah, ini 1 sampai N. N itu adalah banyaknya data. Sedangkan D itu adalah dari kata difference, artinya beda ya. Beda apa nanti beda ranking. Jadi rank dari kata ranking atau peringkat. Nah, N kuadrat min 1. Jadi ini N itu adalah banyaknya data. Jadi tinggal mencari D-nya saja ini. 6 itu sudah ada di sini. Jadi tetap 6-nya itu. D itu menunjukkan perbedaan setiap pasang rank, N menunjukkan jumlah pasang rank. Nah, langkah-langkahnya yang dibutuhkan yaitu yang pertama, ini ada 4 langkahnya. Yang pertama adalah nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur diberi peringkat. Jadi nanti kita memeringkat atau memberi peringkat data yang diukur, baik itu variabel X dan variabel Y. Bila ada nilai yang sama, maka dihitung peringkat rata-ratanya. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Kemudian yang kedua, setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya atau disimbolkan dengan D. Perbedaan antar peringkat itu disimbolkan dengan D. Nanti yang dimasukkan ke rumus ini. Perbedaan setiap peringkat tersebut dikuadratkan, kemudian dihitung jumlahnya. Nanti dihitung kuadratnya seperti ini sehingga dihitung jumlahnya, maka dimasukkan ke dalam. Kemudian setelah itu menghitung koefisien korelasinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 2.3. Ini misalkan ada 8 orang tenaga penjualan salesman yang diuji mengenai teknik penjualan. Setelah selesai diuji, mereka kemudian diberi tugas untuk melakukan penjualan, di mana nilai ujian atau simbolnya di sini X dan hasil penjualan Y tahun pertama disajikan pada tabel berikut. Ini tabel dari hasil nilai ujian dan penjualannya pada tahun pertama. Ini ada nama-nama ya.
Jadi nama-namanya ini silakan ini terserah namanya. Yang penting di sini kita yang perhatikan datanya itu jumlahnya ada berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilai ujiannya, ini hasil penjualannya. Cara bacanya ketika ini Ali ujiannya 50, hasil penjualnya 310 dan seterusnya. Nah, ini kita mau lihat apakah ada korelasi antara nilai ujian dan hasil penjualan itu. Apakah tinggi, sangat tinggi, lemah, sangat lemah, dan seterusnya. Kita lihat. Nah, kita menggunakan rank Spearman untuk melihat korelasinya ini. Nah, caranya yaitu sebagaimana tadi langkah-langkahnya kita buat tabel atau worksheet seperti berikut ini. Jadi tabelnya kita lihat seperti ini, kita butuh data DI kuadrat, makanya kita butuh tabel seperti ini. Ini yang dari soal ya, jadi nama-namanya terserah. Jadi yang penting ada 8, bisa jawab pakai nomor 1 sampai 8. X sampai X dan Y. X ini datanya ya dari tadi, dari soal tadi kita lihat datanya seperti ini. Nah, yang kita cari ini 4 tabel berikut ini. Bagaimana cara menentukan rank X ini? Ya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa untuk menentukan ranknya, yang pertama kita urutkan dulu data yang X dulu ya, karena ini rank X berarti X-nya dulu kita ranking. Mulai dari yang terkecil atau dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau bisa juga dari terbesar sampai yang terkecil. Yang penting konsisten. Jangan X-nya dari kecil terbesar, kemudian Y-nya dari besar terkecil. Maka itu tidak konsisten. Kalau yang satu terkecil ke yang besar, maka yang Y juga itu yang kecil ke yang besar. Atau bisa sebaliknya, yang besar ke kecil, ini juga harus yang besar. Maka dari sini kalau kita lihat dari tabel X ini, coba lihat yang X ini, yang paling rendah itu pasti adalah 22. Makanya dia diberi peringkat 1. Kemudian berikutnya mana lagi yang terendah? 25, maka peringkatnya 2 dan seterusnya. Sampai yang terakhir 50, ini ada yang sama data 7 apa? Ini 50, ini juga 50. Dia urutan ke-7 dan urutan ke-8. Karena dia peringkatnya nilainya sama, maka peringkatnya juga harus sama. Jadi tidak ada peringkat 7 dan 8. Jadi caranya 7 dan 8 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya 7,5. Maka kedua data ini 50 ini mendapat peringkat 7,5. Ini juga 7,5. Jadi kalau ada data yang sama, peringkatnya dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya berapa yang sama. Kalau misalkan ada 3 yang sama, misalkan data pertama, kedua, dan ketiga sama, maka dijumlahkan peringkatnya 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi semua itu mendapatkan peringkat 2 seperti itu. Nah, begitu juga dengan Y. Jadi diperingkatkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga didapatkan ini peringkat 1 145, peringkat 2 150 dan seterusnya. Di sini coba lihat peringkatnya 1 sampai 8 ada semua, berarti tidak ada data yang sama di sini. Ya, tidak ada data yang sama sehingga peringkatnya full 1 sampai 8, 1 2 3 sampai 8 ya. Nah, seperti itu peringkatnya. Jadi ingat itu saja tadi ya. Kalau misalkan ada yang sama, maka peringkatnya itu dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya yang sama. Kalau 2 ya dibagi 2, kalau 3 ya dibagi 3 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita hitung tabel D ini. D ini adalah difference ya atau beda. Nah, minus 0,5 dapat dari mana? Tinggal dikurangkan. 7,5 dikurang 8 hasilnya min 0,5. 3 dikurang 3 dikurang sama dengan 0. 5 dikurang 6 hasilnya minus 1. 4 dikurang 4 0 dan seterusnya. Begitu juga yang D kuadrat ini. D kuadrat ini dapat dari hasil kuadrat dari D. Min 0,5 pangkat 2 hasilnya 0,25. Ini juga kalau dikuadratkan min 1 pangkat 2 1 dan seterusnya min 1 pangkat 2. Nah, ini kemudian yang dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya ini 0,5 tambah 1 tambah 1 tambah 0,2 tambah 1 tambah 1. Di sini totalnya. Nah, coba perhatikan di sini harusnya salah, ini bukan 7 ya. Kalau kita jumlahkan ini 1 tambah 1 2 tambah 1 tambah 1 4. Jadi 4 yang bulat, 0,5 tambah 0,5 itu kan 0,25 tambah 0,25 ini sama dengan 0,5. Berarti totalnya ini harusnya 4,5. Di sini salah tulis. Jadi harusnya 4,5 bukan 7. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan ke rumus yang di awal tadi,
Jadi RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma dari 1 sampai N, N-nya ada 8, DI kuadrat, N kuadrat kurang 1. Tinggal masukkan 1, 6-nya tetap ya. Nah ini tadi sigmanya berapa? Kita lihat dari tabel ini, totalnya berapa tadi ini. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini ada kesalahan hitung, harusnya 4,5 di sini kalau kita hitung tabelnya. Saya perhatikan lagi tabelnya. Ini harusnya 4,5 totalnya, bukan 7. Sehingga di sini dimasukkan 4,5. Nah, di sini 4,5, 8, N-nya 8, 8 kuadrat kurang 1. Hasilnya 1 dikurang 0,0 sekian. Dan didapatlah koefisien korelasinya adalah 0,9468. Itu artinya bahwa korelasinya sangat kuat karena sudah mendekati 1, 0,9. Jadi begitu cara menghitung koefisien korelasi untuk range Spearman. Ini ada beberapa catatan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nilai ujian Ali dan Firman itu sama, yaitu 50. Sehingga untuk menentukan peringkatnya digunakan rata-ratanya. Jadi menempati peringkat 7 dan 8 ya. 7 tambah 8 dibagi 2 hasilnya 7,2. Jadi keduanya peringkat 7,2. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan juga. Jadi peringkat itu bisa mulai dari terkecil ke besar atau yang terbesar ke yang kecil. Oke, saya kira cukup ya, cukup jelas yang itu tadi untuk menentukan peringkat apa korelasi peringkat Spearman atau range Spearman. Selanjutnya ini jika jumlah variabel yang memiliki perangkat yang sama tidak terlalu banyak, jadi lihat ini kan tadi cuma satu yang sama ya, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi RS itu. Nah, bagaimana kalau ada banyak data yang sama nilainya? Maka ada modifikasi rumusnya seperti ini, di mana koefisien korelasi menjadi sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat, Y kecil ya, sama X kecil, dikurang sigma D kuadrat, dibagi dengan 2 akar dari sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. Nah, di sini sigma X kuadrat itu, ini kan sigma X kuadrat itu rumusnya ini nih. N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma Fx. Sama juga sigma Y kuadrat, N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma Fy. Nah, sigma Fx sama sigma Fy itu bagaimana cara mencarinya? Ini F-nya. Rumusnya ini. F itu sama dengan F pangkat 3 dikurang F per 12. Nah, nanti kita lihat F kecil itu apa. Bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini contoh 24. Ini contoh 24 ya. Diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematik X dan statistik Y. Nah, nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Ini coba kita lihat. Ini ada nilai matematik yang variabel X dan statistik variabel Y. 20 dan seterusnya. Ini juga ada statistik 33, 50 dan seterusnya. Ini ada 12 orang ya. Nah, bagaimana tadi langkah awalnya ya kita buat tabel atau worksheet seperti ini. Ini respondennya, ini tidak ada namanya lagi, kita tulis saja 1 sampai 12. Nilai X-nya 20 sampai 100 dan seterusnya. Nilai Y 30 sampai 90 dan seterusnya. Ini rankingnya nih 1,5, Y 1 seterusnya. Nah, cara menentukan rankingnya coba lihat. Ini karena sudah terurut, jadi langsung saja kita lihat ya. Ini kan sudah peringkat 1. Nilai yang 1 sama 2 itu sama, ini 20 sama 20 kan sama ya, peringkat 1 dan 2. Makanya peringkatnya dijumlahkan 1 tambah 2 dibagi 2 hasilnya 1,5. Jadi keduanya ini mendapatkan peringkat 1,5 menjadi 1,5. Kemudian ini peringkat 3 dan 4 sama juga, jadi peringkatnya dijumlahkan 3 tambah 4 dibagi 2 hasilnya 3,5, maka dia mendapatkan peringkat 3,5. Ini peringkat 5, 6, 7 dan seterusnya. Dia sudah terurut ya datanya, jadi tinggal ditaruh peringkatnya. Kemudian yang 9, peringkat 9, 10 dan 11 ini sama semua juga ini. 80 sehingga peringkatnya dijumlahkan 9 tambah 10 tambah 11 itu kan 30 dibagi 3 hasilnya 10, maka yang nilainya 80 ini peringkatnya 10 semua, 10 10 10, dan yang terakhir adalah 100 itu peringkatnya 12. Begitu juga yang Y ya, kebetulan yang Y tidak ada juga yang sama di sini.
sehingga peringkatnya lurus ini dari 1 sampai 12, terus 1, 2 dan seterusnya sampai 12. Nah, setelah itu kita tinggal hitung ranking apa D-nya, difference-nya. Caranya sama kayak tadi, kita tinggal mengurangkan antara ranking X kurang ranking Y. 1,5 dikurang 1, 0,5, 1,5 dikurang 2, min 0,5, ini 0,5, min 0,5, dan seterusnya min 1. Selanjutnya setelah itu ini dipangkatkan 0,5 pangkat 2, 0,25, 0,25, 0,25, dan seterusnya ini dipangkatkan saja ini dari sini. Pangkat 2, 1. Nah, setelah dipangkatkan semua baru di terakhir dijumlahkan atau ditotalkan. Hasilnya ini 7. Nah, ini kalau dijumlahkan 1, ini 6, yang ini 1. Oke, ini hasilnya 7. Ini kemungkinan tadi yang di atas itu salah tulis, harusnya di sini yang 7, bukan yang di atas ini. Yang di atas tadi ada salah. Ini harusnya 4 ya di sini. 7. Nah, ini yang baru benar 7 dia kalau yang di sini. Oke, ini sudah dapat nilai D-nya. Selanjutnya kita menggunakan rumus tadi yang dimodifikasi. Coba perhatikan variabel X tadi ya. Jadi yang data yang sama itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang ini 20. Kelompok pertama ya, ada 2 nilainya yang 20. Jadi kelompok pertama yang sama 2, kelompok kedua juga yang 30 ini sama 2, dan kelompok yang terakhir yang sama itu ada yang ini 80. Ya datanya ada 3. Sehingga kita buat T-nya seperti itu. Jadi 2 kelompok pertama yang 20 sama 30 tadi, T-nya sama dengan 2. 2 ini dapat dari jumlah yang sama tadi, 20, 20, 30, 30. Jadi masing-masing 2. Kemudian yang kelompok ketiga yang 80 ini ada 3 yang sama, maka T-nya sama dengan 3. Kalau variabelnya tidak ada yang memiliki yang sama ya, sehingga kita hitung sigma X kuadratnya, ini sigma Fx. Bagaimana tadi rumusnya, ini N pangkat 3 dikurang N bagi 12 dikurang sigma Fx. Nah, sigma Fx-nya ini berdasarkan data tadi yang ada yang sama, yang kelompok-kelompok yang sama. Caranya, tadi kan ada 3 kelompok, makanya yang di Fx ini ada 3 ininya. 1, 2, 3. Kelompok pertama, T-nya sama dengan 2, atau anggota yang sama itu yang 20 tadi ada 2, makanya di sini 2. 2 pangkat 3 dikurang 2 dibagi 12. Kelompok kedua juga T-nya sama dengan 2, yang 30 tadi. Yang data 30 tadi kan ini. Yang 30 itu datanya 2, makanya dia juga 2. Jadi di sini 2 pangkat 3 dikurang 2. Kemudian dibagi 12. Kemudian yang terakhir yang 80 itu kan ada 3 yang sama, sehingga di sini isinya 3 pangkat 3 dikurang 3 dibagi dengan 12. Ini ada 3 kelompok semua, 1, 2, 3. Nah, ini kemudian dihitung. Setelah dihitung nanti kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. 12 pangkat 3, ini 1 kurang 12 bagi 12, ini 0,5, ini 8 dikurang 2 dibagi 6, 0,5, ini juga 27 dikurang 3, 24, dibagi 12 hasilnya 2. Nah, ini kalau diselesaikan hasilnya kalau dihitung 140. Begitu juga yang sigma Y ya. Sigma Y kuadrat. Nah, perbedaannya di sini karena Y itu datanya tidak ada yang sama, maka sigma FY di sininya itu dia 0. Tidak ada yang sama kan tadi di sini ya. Tidak ada yang sama data nilai Y-nya ini. Sehingga dia sigma FY-nya dia sama dengan 0 di sini. Jadi tinggal dihitung di sini saja. 12 pangkat 3 dikurang 12 dibagi 12 dikurang 0, 143 sama dengan 0 di sini ya. Jadi hasilnya 143. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung RS-nya. RS itu kan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma D kuadrat dibagi dengan 2 akar sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukkan ya, 140 sigma X tadi ini 140 ditambah sigma Y-nya itu 143 dikurang 7 tadi ya, sigma D kuadratnya itu didapat dari yang tabel tadi. Nih, yang 7 ini. Jadi kita masukkan di situ sigma 7 kuadrat. 2 akar sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Dapat 140 tambah 143 dibagi dengan 2, 140 ini tambah 140 ditambah 143
sama dengan 0, ini kalau dihitung 0,9753. Ini kalau dikategorikan tadi sangat kuat ya, karena ini sudah dekat sekali dengan 1, 0,9753. Nah, 0,9755 ini, kalau dihitung dengan menggunakan rumus yang pertama tadi tanpa modifikasi seperti ini, hasilnya adalah 0,9755. Itu hasilnya tidak jauh dengan hasil yang didapat dari sini nih. Nah, itu karena yang sama tadi tidak terlalu banyak, itu cuma ada 3 kelompok yang masing-masing dua, masing ada yang dua kelompok 1 sama kelompok 2 itu anggotanya 2, sedangkan kelompok 3 anggotanya 3. Jadi kalau tidak terlalu banyak yang sama, masih bisa menggunakan rumus 2/3 ini. Jadi seperti itu ya, penggunaan atau mencari korelasi rank Spearman, baik yang sudah dimodifikasi ataupun yang belum dimodifikasi tadi. Yang belum dimodifikasi digunakan kalau dia data yang sama itu tidak banyak atau cuma ada beberapa saja yang sama. Nah, ini saya kasih tipsnya ya. Jadi kalau misalkan untuk pengurutan ini tadi, kita lihat contoh yang pertama ya. Kita untuk gampang ini kan datanya belum berurutan ini. Nah, untuk lebih gampang mengurutkan, kita bisa pakai bantuan Excel untuk Excel untuk mengurutkan ini, untuk menentukan range-nya. Jadi caranya ya tinggal kita buat ini, misalkan ini data X, ini data Y. Nanti kan kita bentuk rank X. Rank X, ini rank Y, bagaimana caranya? Rank Y. Ya caranya kita buat bantuan di sini. Jadi kita copy dulu datanya, Ctrl C, kemudian kita copy di agak ke sini, Ctrl V. Nah ini supaya terurut kita ascending dulu. Jadi di filter, sort. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa juga yang terbesar kecil, tapi nanti harus sama. Kita pakai yang kecil ke yang besar saja ya. Nah ini mulai dari 22, 25. Jadi kita sudah bisa tahu nih. Jadi kita lihat untuk peringkat pertama itu 22. Berarti ini 22. Berarti ini peringkat 1. Kemudian 25. 25 kita cari yang 25. Ini berarti peringkat 2. 30 peringkat 3. Sini 3. Kemudian 35 peringkat 4. Terus 40 peringkat 5. Peringkat berikutnya yaitu 42 peringkat 6, 42 ini peringkat 6. Kemudian yang 7 sama 8 ini kan 50 sama 50 sama. Berarti peringkatnya ditambahkan terus dibagi 2. 7 tambah 8 dibagi 2. Hasilnya 15 bagi 2 7,5. Sehingga di sini 7,5. Di sini juga 7,5. 7,5. Nah, ini peringkat untuk data X atau rank dari X. Berikutnya dengan cara yang sama untuk menentukan range-nya kita buat seperti itu juga. Kita copy terus di sorting, di ascending. Ini kita urut mulai dari ininya itu tadi. Ini kita perhatikan di sini saja. Jadi mulai dari 145 peringkat pertama ini 1, kemudian 150 itu peringkat 2, ini 2, terus 60 ini peringkat 3, 160, kemudian 195 ini peringkat 4, 250 ini peringkat 5, ini 280 peringkat 6, 290 peringkat 7, dan yang terakhir adalah 310 peringkat 8. Nah, itu kita sudah dapat rankingnya. Jadi untuk mempermudah diurutkan pakai Excel. Setelah itu hitung DI tadi. DI itu berarti ya tinggal sama dengan ini kan ya. Rank X dikurang dengan rank Y. Enter. Jadi hasilnya tinggal kita tarik sampai di sini. Begitu juga yang DI kuadrat. DI kuadrat. Ini kita tinggal buat rumusnya Y sama dengan ini dikuadratkan. Angkat 2, hasilnya ini kita tinggal. Nah, nanti kita dapat ini totalnya. Ini kalau mau cari totalnya tinggal disigmakan.
Bentar, nah dapat 4,5 ya. Jadi benar tadi 4,5 bukan 7 itu. Jadi di rumusnya juga sudah benar. Nah, begini cara untuk menghitung atau membuat tabel bantunya untuk kemudian dimasukkan ke dalam rumus kalau sudah dapat. Jadi tadi sudah menggunakan ini tadi ini bukan 7 di sini ya, 4. Jadi itu cara menggunakan Excel. Baik, itu tadi untuk penjelasan tentang korelasi rank Spearman. Jadi dengan menggunakan rank Spearman tadi ingat bahwa rank Spearman itu bisa digunakan minimal dia datanya bukan ordinal, ya minimal, yang tidak bisa itu nominal. Kalau ini kalau jadi bertingkat ya, kalau person itu dia bisa rasio sama eh, interval, sedangkan yang ini sampai dia ordinal. Nah, bagaimana kalau ini yang cukup ya untuk range Spearman. Bagaimana kalau datanya dia nominal? Dia tidak bisa digunakan mencari korelasinya dengan range Spearman ini, makanya butuh teknik korelasi lainnya. Teknik korelasi yang digunakan untuk yang datanya bersifat nominal atau kualitatif itu disebut koefisien kontingensi. Jadi data kualitatif itu yang data yang cuman pengkodean ya, misalkan laki-laki, perempuan, suka tidak suka itu kan eh, pengkodean ya, ada satu ada dua seperti itu. Jadi beda sama tingkatan. Kalau suka tidak suka itu kalau cuma dua itu biasanya cuma kode. Kalau kalau ada tingkatannya sangat suka, suka, tidak suka, sangat tidak suka, berarti itu ada tingkatan dia ordinal seperti itu, bukan kode. Nah, coba kita lihat di sini. Ini dibaca saja. Jenis korelasi ini digunakan untuk data yang bersifat kualitatif ya. Hanya berlaku untuk data kualitatif ya. Ingat yang ranking kuantitatif. Jadi berbentuk angka nanti rankingnya. Bukan ranking ini ya. Jadi ini nanti datanya data kuantitatif. Jadi pelabelan angka dari dia skalanya adalah skala nominal. Ini kita baca saja ini. Jadi di sini nama korelasinya disebut adalah koefisien kontingensi, di mana rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Koefisien kontingensi sama dengan ini, cara bacanya adalah ini X ini chi square. Jadi akar dari chi square dibagi dengan X square ditambah dengan N. N itu adalah banyaknya data. Ini ya, X itu adalah nilai chi square. Nah, bagaimana menghitung chi-square-nya? Chi-square untuk kasus dua kelompok atau dua kategori dengan dua kategori. Jadi tabel kontingensi 2 kali 2 ya. Nanti tabel kontingensinya kita lihat seperti apa. Nilai chi-square bisa dihitung sebagai berikut. Jadi untuk menghitung chi-square-nya ini yang dimasukkan ke sini nanti, ini rumusnya N dikali AD dikurang BC dipangkat 2 dibagi dengan A tambah D dikali C tambah D, dikali A tambah C, dikali B tambah D. Nah, untuk tabelnya coba perhatikan ini tabel kontingensinya. Misalkan ada dua kelompok ya. Kelompok pertama ini kategorinya 1/2, kelompok ini 1/2. Ini A, berarti di sini adalah A, di sini B, di sini C, di sini D. Sehingga untuk mendapatkan ini chi-square-nya tinggal dimasukkan N-nya ini di sini. Berapa banyak jumlahnya totalnya semua orang ini atau responden itu totalnya di sini N. Sehingga kita tinggal masukkan ke rumus ini nanti N berapa, A-nya berapa dikali D, kemudian dikurang B kali C, dibagi dan A tambah B, C tambah D, A tambah C, dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat, ini untuk penjelasan tabelnya di atas. Contoh 2.5 kita lihat. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan jenis kelamin ada hubungannya dengan kesenangan karyawan-karyawan itu dalam mengikuti senam kesegaran jasmani atau SKJ. Dua kelompok karyawan dibedakan menurut jenis kelamin wanita. Jadi ada wanita dan pria. Jadi A dan B. Masing-masing terdiri atas 100 orang, berarti totalnya adalah 200 orang. Nah, setelah diwawancarai, kita punya tabel kontingensi sebagai berikut. Jadi
Kategorinya itu ada dua ya, yang jenis kelamin 1 dan 2. Kemudian yang senang tidak senang SKJ-nya. Jadi jenis kelaminnya wanita dan pria. Ini kategorinya senang atau tidak senang. Nah, di sini setelah diwawancara dapat hasilnya seperti ini, 80, 60, 20, 40. 80 itu artinya ada yang jenis kelamin wanita, ada 80 yang senang, yang 20 tidak senang. Sedangkan yang jenis kelamin pria 60 yang senang, 40 yang tidak senang. Nah, ini kemudian kita hitung koefisien kontingensinya dengan menggunakan rumus tadi. Kita hitung dulu chi-square-nya. Nah, chi-square rumusnya apa? N. N-nya berapa? 200 dikali dengan A dikali D. Mana? Ini tadi chi-square-nya N eh, tinggal dikalikan ya. A dikali D dikurang B kali C pangkat 2 dibagi dengan A tambah B, C tambah D, A tambah C, dan B tambah D. Nah, kita tinggal masukkan N-nya tadi kan berapa? 200. 200, A-nya berapa? A-nya kan ini ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau 2 kali 2 seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan A kali D berarti 80 kali 40 dikurang B kali C dikurang 60 kali 20. Nanti dipangkatkan 2. Hasilnya seperti ini. Terus di bawahnya 80 tambah 60 itu didapat dari rumusnya tadi. A tambah B berarti 80 tambah 60 dan seterusnya. Nanti kalian lihat itu di sini. Nah, setelah dimasukkan ini N-nya 200 ya, totalnya 100 wanita 100 pria. Nah, setelah dihitung ini dapatnya 800 juta dibagi 84 juta habis. Ini tinggal nilainya adalah 9,5238. Kemudian setelah mendapat nilai chi-square, ini kemudian didapat koefisien kontingensinya dengan rumus yang di atas tadi, akar dari chi-square dibagi dengan chi-square ditambah n. Jadi chi-square-nya sudah dapat segini, maka dimasukkan ke rumus ini, 9,5 dibagi 9,5 sekian ditambah 200. Hasilnya dapat 0,2132. Ini golongannya masih lemah ya, karena 0,2 dia dekat dengan 0, dia jauh dari 1. Nah, coba perhatikan di sini ada koreksi atas. Apa itu koreksi atas? Jadi koreksi atas itu digunakan kalau ada dari tadi kan nilai A, B, C, D-nya. Kalau ada yang nilainya kurang dari 10. Kalau tadi kan nggak ada ya, nggak ada yang kurang dari 10. Jadi semua di atas dari 80, 60, 20, 40. Semua nggak ada yang kurang dari 10. Jadi kalau ada yang kurang dari 10, maka rumusnya ada modifikasinya di sini. Jadi di sini ada minus N per 2-nya. Cuma di sini modifikasinya. Yang lainnya sama. Nah, coba kita lihat contoh yang ada ya. Ini sumber daya manusia saya ingin mengetahui apa ada umumnya tingkat kerajaan pekerja asal daerah untuk menghentikan tersebut. Jadi ada 50 orang. Nah, tabelnya ini langsung saja ke tabelnya. Ini asal pekerja, ini tingkat kerajinan. Jadi tingkat kerajinannya rajin kurang rajin, kemudian asal pekerja dalam kota luar kota. Ini setelah dilihat dinilai hasilnya seperti ini. Ternyata ada dari sel ini atau tabel kota ini isinya yang kurang dari 10, yang ini 7 dan 8 kurang dari 10. Makanya kalau seperti itu maka digunakan rumus tadi yang koreksi atas ditambahkan N per 2 di sini. Selebihnya sama. Tinggal dimasukkan N-nya 50 ya. Jadi N-nya tinggal masukkan 50 dan seterusnya. Ditambah 50 dan dikalikan pangkat 2, hasilnya seperti ini. Dapatlah nilainya 2,4802. Sama kayak tadi cara menghitung. Cuma ditambahkan rumus dikurang N per 2 di sini. Kalau dia ada nilainya yang kurang dari 10. Nah, itu ya. Jadi ingat untuk dua kategori seperti ini modelnya A, B, C, D. Terus setelah itu gunakan rumus ini. Kapan menggunakan ada min N per 2-nya ini ketika ada yang sel yang kurang dari 10. Tapi kalau semuanya di atas 10 maka ini N per 2-nya dihilangkan saja seperti itu.
Oke, itu untuk kategorinya yang jumlah kata apa kelompoknya cuma dua. Bagaimana kalau untuk yang lebih dari dua kategori? Misalkan nanti kita lihat pengelompokannya ada tiga atau lebih. Nah, rumus yang digunakan seperti ini. Chi-square-nya, jadi rumus chi-square yang berubah menjadi sigma dari 1 sampai R dikali sigma 1 sampai K, OIJ dikurang EIJ, pangkat 2 dibagi dengan EIJ. Di mana NIJ itu adalah NI dikali NJ dibagi N. Di mana ini penjelasannya jumlah semua baris R, ini jumlah semua baris K, OIJ, frekuensi observasi pada baris KI dan baris KJ, frekuensi teoritis yang diharapkan pada baris KI dan kolom ke D. Nah, kita lihat contohnya saja ya, supaya lebih jelasnya. Tadi kan cuma dua ya kategorinya ya, pria wanita, suka sama tidak suka atau senang sama tidak senang, itu cuma dua. Nah, untuk contoh 2.7 ini dia kategorinya lebih dari dua. Jadi suatu lembaga riset pemasaran ingin mengetahui apakah ada hubungan antara ukuran mesin cuci yang dibeli dengan besarnya jumlah keluarga yang dari pembeli mesin cuci. Ini respondennya ada 500 keluarga pembeli mesin cuci beberapa kota besar. Kemudian dilakukan wawancara, diperoleh data sebagai berikut. Jadi kategorinya ini jumlah keluarganya dibagi 4 kategori. Yang pertama yang jumlah keluarganya 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7. Nah, pembuatan kategori ini ya dari peneliti saja mau membagi kategori seperti apa. Kemudian mesin ukuran cuci itu ada dibagi 3, besar, sedang, dan kecil. Nah, ini coba kita lihat di sini lebih dari 2 ya. Jadi di jumlah keluarganya ada 4, ukuran mesin cuci ada 3. Nah, selnya isinya 12 ini, satu. Kalau kita hitung ada 12 ini. Makanya untuk yang lebih dari 2 kali 2 pakai rumus yang di awal yang tadi itu, yang ini. Yang rumus ini untuk menentukan chi-square-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Coba kita perhatikan seperti ini. Nah, E11 ini kita cari dulu. E11 itu dapat dari mana? Coba perhatikan kolom pertama dan baris pertama. Ini baris pertama kali kolom pertama ini. Jadi E11 cara menghitungnya adalah coba ini kita perhatikan terus lihat total di sininya 256. Jadi masukkan ke sini 256. Kemudian setelah itu dikali yang di bawahnya, yang jumlah di bawahnya 105. Bagi 105 dikali 105 dibagi totalnya yang di sudut ini 500 dibagi 500 dapat 53,76. Begitu juga baris pertama kolom kedua yang ini 115. Berarti ambil yang di sana jumlahnya berapa? 256 dikali dengan ke bawahnya 206. Jadi 256 dikali 206 dibagi 500. Pembaginya 500 terus nih yang di sini. 105,472. Begitu juga seterusnya ya. Misalkan yang ini, kalau ini kan berarti barisnya baris ketiga, kolomnya kolom kedua, berarti 32. Mana 32 yang ini? Nih 32. Berarti ambil 142 206 itu diambil dari tulisannya saya ini 142, ini 142 dikali 130 dibagi 500. Jadi seperti itu ya. Ini misalkan lagi nih 14 berarti baris pertama kolom keempat, berarti yang ini 42. Artinya 256 dikali 59 dibagi dengan 500 gitu. Nah, ini hasilnya. Sampai 12 kali menghitung seperti ini karena ada 12 kotak atau 12 sel. Nah, setelah itu ini nilai-nilainya itu dimasukkan ke sini nih, tanda kurung saja ini supaya gampang menghitungnya. Jadi yang E11 ditaruh di sini, E12 dan seterusnya ya. Ini tadi E11 kan 53,76, 53,76 dimasukkan ke sini. Yang ini dimasukkan ke sini dan seterusnya. Nanti dapat hasilnya seperti yang di bawah tadi. Nah, setelah kita sudah dapat tabel seperti ini, baru kita bisa menghitung nilai chi-square-nya. Cara menghitungnya pakai rumus ini. Chi-square sama dengan sigma I1 sampai R, 1 sampai K, OIJ, EIJ, pangkat 2. 22. Nah, ini coba lihat. Ini ditambah, tambah terus. Ini berapa kali ditambah? Ini kan masih ada titik-titiknya. Sesuai dengan jumlah kotaknya atau jumlah selnya. Jadi ini karena ada 4 dan 3, berarti 4 kali 3, 12. Jadi nanti ini ada 12 kotak. Jadi nanti ditambah-tambah ini sampai 12 kali seperti ini. Ini 1, 2, ini baru 3 yang ditampilkan. Ini berarti yang masih ada 9 di sini. Nah, caranya gimana? Perhatikan yang pertama ini
OIJ itu didapat dari sini 22-nya ini. 22, sedangkan EIJ-nya yang sebelah ini yang dikurung ini. Dikurang EIJ 53,76. Dipangkat 2 dibagi dengan EIJ lagi 53,76 sama kayak gini. Begitu juga yang ini. Berarti 115 dikurang 105,472 pangkat 2 dibagi ini seterusnya. Seterusnya sampai 12 kali dihitung, ini sampai ini dan seterusnya. Ini kemudian dihitung, setelah itu dihitung dijumlahkan totalnya menjadi 92,4493. Sehingga setelah dapat 92,4493 ini, kita bisa menghitung koefisien kontingensinya dengan rumus yang ini. Jadi koefisien kontingensi itu rumusnya sama semua ya. Jadi akar dari Chi² dibagi Chi² tambah N. Yang berbeda itu adalah bagaimana menentukan Chi²-nya. Antara yang ukurannya 2 kali 2 atau yang lebih dari 2 kali 2. Setelah itu Chi²-nya dimasukkan, ini 92,4493, masukkan ke sini. Per 92,43 tambah 500. Hasilnya akar dari 0,156 dan dapatlah 0,3910. Ini kalau 0,3910 itu berarti kategorinya bisa dibilang masih ini ya, lemah ya, masih di bawah 0,5. Ya masih dekat, belum cukup. Tergantung kategori yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, demikian tadi cara menggunakan atau mencari koefisien kontingensi untuk ukurannya lebih dari 2 atau kategorinya berukuran lebih dari 2. Kalau yang 2 kali 2 tadi rumusnya tinggal pakai yang A kali B dikurang A kali C dikurang B kali D tadi. A kali D dikurang B kali C tadi pangkat 2 dan seterusnya. Ada tadi koreksi atas. Mana ini tadi? Koreksi atas kalau ini tadi yang 2 kali 2 yang menggunakan ini. Kalau koreksi atas ini yang biasa yang ini. Jadi rumusnya kita gunakan ini tidak ada dikurang seperduanya ya, karena tabelnya tadi tidak ada yang kurang dari 10. Kalau dia ada koreksi atas, di mana ada ini ada yang kurang dari 10, maka kita gunakan koreksi atas ditambah dikurang dengan n per 2 di sini. Hasilnya seperti itu. Dan ketika kita menemukan kasus yang kategorinya lebih dari 2 seperti ini, maka kita menghitung Chi² dengan cara seperti ini. Kita dulu hitung EIJ-nya dulu sampai 12. Nah, baru setelah itu kita bikin tabel seperti ini dan akhirnya setelah itu kita hitung Chi²-nya dan setelah dapat Chi² baru kita hitung koefisien kontingensi. Oke, saya kira untuk penjelasannya cukup ya dari dua korelasi tadi. Yang pertama adalah korelasi Rensperman dan kemudian korelasi koefisien kontingensi ini. Tadi ada dua juga yang mana kategori yang 2 kali 2 atau yang lebih. Nah, silakan setelah menyimak video ini, kalian bisa mengerjakan latihan soalnya yang insya Allah akan saya kirimkan di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian kerjakan di Google Classroom-nya dan kumpulkan bagaimana seperti biasa ya, batas pengumpulan sampai jam 12 malam. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya silakan di WA, di grup WA saja. Silakan bertanya, tapi baca dulu dan tonton dulu. Saya kira sudah saya jelaskan juga dan bisa juga tanya ke temannya kalau ada yang sudah bisa dan ada yang belum bisa silakan bertanya kepada temannya. Dan nanti isi absennya di Google Classroom juga ya. Jadi silakan dipelajari untuk analisis korelasi kita ya dari pekan lalu sampai pekan ini. Kita pekan lalu sudah mempelajari tentang korelasi person, kemudian pekan ini kita pelajari tentang Spearman dan koefisien kontingensi. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.